الفاتحة بنية قراءة الكتاب ومجلس تعليم كما نوى أهلنا ودخولنا الصالحون وكما نوى صنف هذا الكتاب شيخ زين بن المليبر وكما نوى حجر الهيثمي وكما نوى سلطان نشأ الشرق الفاضل بجرد المدعوان وكما نوى الإمام الغزالي قدم سره ونور درهم وصولهم وفروعهم ونفعاتهم في الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa biyasrari fi daraini amin. Ya mujibas sa'ilin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa khamisuha nggih wa khamisuha utawi kaping 5 syarat wudu yang kelima iku dukhulu waktin manjinge waktu lidaimi hadasin kadene wong kang langgeng hadase kasalisin kaya wong kang beser kelepe rusak biasane nggih. Mustahadzatin lan wong kang istihadhah. Wa yushtaratu lan den syaratake lahu maring daim hadas aidon halimane apa don nudukhulihi nyonone manjinge waktu. Fala yatawaddau mongko ora kena wudu sapa daimu hadas kal mutayammumi kal mutayammimi kaya wong kang tayamum. Kalau dibaca watak mutayammimi berarti isim fa'il. Li fardin marang fardu au naflin utawa sunnah aqatin kang den tertentuake waktune. Qabla waqti fi'lihi ing dalem sadurunge manjing waktune nglakoni kufardun au naflun iku wali sholati janazatin lan marang sholat jenazah qoblal husli ing dalem sadurunge ngedusi wa tahiyatin lan sholat tahiyatul masjid qobla dukhulil masjidi ing dalem sadurunge mancing masjid wali rawatibi lan maring sholat rawatib kang rupa apa al mutaakhirati kang mutaakhirah ba'diyah qobla fi'lil fardi ing dalem sadurunge nglakoni fardu walazimalan wajib apa wudu'ani wudu' loro au tayamumani utawa tayamum loro ala khatibin ing atase khatib daimil hadasi kang langgeng hadase kang dunya hadas terus menerus ahaduhuma utawi salah sijine wudu' iku lil khutbataini marang khutbah loro wal akhar utawi kang liya ku ba'duhuma ing dalem sawise karone li sholati jumaati marang salat Jumat wa yakfilan cukup apa wahidun siji lahuma kaduwene karone khutbah lan salat Jumat karone iki li ghairihi marang liyane daim hadas
Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase daimul hadas apa al wudu likulli fardin marang saben-saben fardu katayamumi kaya tayamum wa kadzalan ikaya mengkono wajib ghuslul farji utawi mbasuh farji wa ibdalul qutnati lan ganti kapas allati qutnah bifamihi kang ana ing dalem cangkeme farji wal isabati lan perban wa illam tazulan lamun ora geser apa isabah an maudhi'iha anto saking panggonane isabah wa ala nahwi salisin lan ing atase sepadane per anu napa salis niki beser wa ala nahwi salisin lan iku tetep ing atase sepadane beser mubadaratun utawi aki-aki bisolati kelawan salat falau akhara mongko lamun ngakhirake sapa daim hadas limaslahatiha krana maslahahe shalah kanthi dzori jamaatin kaya ngenteni jamaah au jumaatin utawa jumat wa in ukhira lamun den akhirake apa jamaah au jum'ah an awalil waqti antu saking kawitane waktu wa kadzahabin lan kaya menyang ila masjidin marang masjid lam yadurra mongko ora kenapa apa ngakhirake hu ing daim hadas niku keren saran dijelaskan ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas syarat wudhu yang nomor 4. Syarat wudhu yang nomor 4 sekarang masuki syarat wudhu yang nomor 5. Syarat wudhu yang pertama apa? Air, menggunakan air mutlak atau air suci mensucikan. Nomor 2, mengalirkan air, boten namung di polas-polas mawon. 3, tidak adanya di anggota wudhu itu sesuatu yang bisa merubah air. G. Terus nomor 4, tidak ada benda yang menghalangi. Sekarang yang nomor 5, perlu diketahui bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in niki syarat wudhu niku wonten pinten? 5 nggih. Tetapi dalam kitab-kitab lain, di dalam kitab fikih lain itu sampai ada 15 syaratnya wudhu. Lalu apa yang membedakan? Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in niki niku khusus untuk wudhu, kalau selainnya tidak. Contoh syarat wudhu yang 15 itu diantaranya ditambahi Islam. Islam ini sebetulnya ada, harus orang wudhu itu harus Islam. Tapi kan karena Islam itu tidak hanya syaratnya untuk wudhu, maka tidak dicantumkan berakal, balik. Nah, itu syaratnya wudhu. Buat nasal sebetulnya kalau orang tidak Islam, wudhu itu tidak sah. Tapi karena Islam itu tidak khusus syaratnya untuk wudhu, untuk sholat, untuk haji dan lain sebagainya, maka dari itu di sini dicantumkan 5 saja yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Itu syaratnya wudhu itu seperti itu. Lalu kemudian yang lebih tertentu lagi bagi orang yang normal,
Nggih. Bagi orang yang normal syaratnya wudhu niki niku ada 4 yang telah kita bahas yang lalu. Niku bagi orang yang normal. Bagi orang yang tidak normal bagaimana? Ditambahi yang satu ini. Jadi khusus materi pada malam hari ini adalah bagi orang yang tidak normal. Orang yang tidak normal itu siapa saja, bagaimana saja. Nah, ini di sini. Bukan berarti terus kita, oh saya normal orangnya, kalau gitu ndak usah ikut pengajian, ndak. Artinya ini juga berlaku hukum ini barangkali ada keluarga kita, saudara kita dan lain sebagainya masih belum mengetahui hukum ini, kita bisa memberitahu. Ngaten nggih? Pun bagaimana itu orang yang tidak normal itu di sini disebutkan wa khamisuha dukhulu waqtin lida'i hadasin. Syarat yang nomor 5 bagi orang yang wudhu, dan ini tertentu bagi yang tidak normal itu adalah masuknya waktu. Masuknya waktu kasalisin wa mustahadotin wa yushtaratu lahu aidon don nudukhulihi. Ini Bu. Jadi bagi siapa saja yang dapat syarat khusus ini di dalam hal wudhu, di dalam penambahan syarat wudhu itu, yakni orang yang beser. Di sini disebutkan bahwa salisin ini salisil baul. Salisir rih ada juga. Salisil baul itu nyuwun saya orangnya beser. Dik-dik nguyu. Dik-dik nguyu. Keleper rusak wes. Mbok rono tubiak mbok rono kubunti loro kamting ya keleper rusak gitu. Sing normal ya arane. Jadi kemungkinannya salisil baul terus menerus kencing ataupun terus menerus kentut. Ngaten nggih? Itu berlaku bagi orang itu, syarat ini berlaku. Kasalisin wa mustahadotin lan wong kang istihadoh, ini perhatikan ibu-ibu nggih. Orang yang istihadoh, orang haid itu maksimal adalah 15 hari. Kalau lebih dari itu bukan haid, namanya istihadoh. Kalau istihadoh sudah wajib sholat. Aja krono iku cek ana darah ya iki kesempatan iki cek haid gak sholat, wah salah. Harus perhatikan ini. Jadi orang haid itu batasnya 15 hari. Setelah itu adalah istihadoh, darah rusak. Orang yang nifas itu batas maksimalnya adalah 60 hari. Setelah itu tetap wajib. Lah, tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan syarat khusus ini, kalau dia haid lebih dari 15 hari, kalau dia nifas lebih dari 60 hari, ada penambahan khususnya. Ini syaratnya. Kalau tidak memperhatikan ini tidak sah. Makanya itu pentingnya ngaji. Bagaimana itu syaratnya? Yang pertama adalah masuknya waktu wajib. Maksudnya itu wajib. Contoh, sholat duhur. Bagi orang yang istihadoh dan bagi orang yang beser, sholat duhur niki dia wuduknya sebelum duhur tidak boleh. Wuduknya sebelum adzan duhur tidak sah. Harus masuk waktu duhur. Jadi ngoten. Ataupun kalau dia itu umpamanya masih belum masuk waktu, minimal dia itu mempunyai prasangka, oh iki wis mlebu waktu duhur. Iki sudah masuk waktu duhur. Wudu. Itu seperti itu. Itu bagi orang yang beser ataupun istihadoh. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama itu. Jadi harus masuk waktu. Maka sebab itu ada beberapa ibadah yang waktunya niku tertentu dan tidak tertentu. Fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin au naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi waswali sholati janazatin qabla al-ghusli. Ini syaratnya juga bahwa tidak boleh seperti halnya orang yang tayamum. Sama, orang yang tayamum juga seperti itu, paceklik air tayamum. Tidak boleh wuduknya niku
Wudhunya nopo pada waktu sebelum masuk waktu wajib itu. Sholat asar wudhunya sebelum masuk waktu adzan asar, tidak boleh, harus betul-betul masuk waktu. Seperti halnya orang tayamum seperti itu. Orang tayamum harus masuk waktunya. Tidak hanya hal-hal kewajiban sholat duhur, sholat duha, umpama sholat duha, sholat yang sunnah, ya. Ataupun sholat gerhana bulan, gerhana matahari, itu ada waktunya. Jadi artinya umpamanya sholat duha bagi orang yang beser dan istihadah ini tadi, itu ya harus masuk waktu duha, matahari terbit kemudian setinggi bayang-bayang setinggi tombak, itu kira-kiranya seperti itu, masuk waktu duha, baru dia wudhu dan sholat duha. Tidak boleh ketika wudhunya mau sholat duha, wudhunya tasik remang-remang ini kok tidak boleh. Begitu pula umpamanya sholat gerhana, tidak ada gerhana, sebelum adanya gerhana dia sholat, dia wudhu dulu, itu tidak boleh. Jadi syaratnya adalah masuknya waktu itu, baik itu waktu yang wajib ataupun waktu sunnah yang waktunya tertentu, naflin muaqqatin, ya, au naflin muaqqatin. Jadi sunnah yang ada waktunya. Terawih namanya, ya adung waktunya terawih, wudhu'i bagi orang besar dan istihadah ya mantu nisa, ya, dan lain sebagainya itu. Lalu bagaimana dengan orang yang besar dan istihadah itu terus kemudian namanya bagi orang yang besar itu kemudian dia mau menyolati jenazah. Nah, ini bagaimana ketentuannya ini? Nah, ini terus dijelaskan bahwa ketika dia itu mau menyolati jenazah, ada ketentuan tertentu bagi orang yang besar dan istihadah ini. Apa itu? Wali sholatil janazati qoblal husli. Jadi patokannya adalah bagi orang yang besar dan istihadah itu ketika mau menyolati jenazah setelah memandikan. Setelah memandikan baru wudhu. Ngoten ya. Setelah memandikan baru wudhu. Kalau sebelum memandikan bagaimana? Tidak boleh. Maka ketika itu mau mensolati goib, biasanya para ulama itu disolati goib. Para ulama yang ada di Malang di sini nyolati juga goib, ataupun ada saudara kepengen menyolati juga goib, tidak di sini, tapi di luar kota, umpamanya seperti itu. Itu bagaimana? Ya telepon dulu, sampun dimandikan nopo dereng. Nah, kalau belum dimandikan, jangan untuk dulu. Nah, itu ukurannya seperti itu, masuk waktunya bagi jenazah. Ada lagi sholat tahiyatul masjid, bagaimana ukurannya? Wa tahiyatin qabla dukhulil masjidi. Jadi bagi orang yang tahiyatul masjid itu di sini dijelaskan ai wala yatawaddu li sholati tahiyati qabla dukhulil masjidi. Pada waktu panjenengan mau masuk masjid, umpamanya ada seseorang yang beser atau orang perempuan yang istihadah mau kepengen melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu bagaimana ketentuannya? Ya, ini ketentuannya ketika sudah masuk masjid, ono dalan sedereng angsal, di perjalanan mau ke masjid, wudhu di jalan tidak boleh, harus masuk masjid dulu. Nah, itu syaratnya seperti itu bagi yang tahiyatul masjid. Walir rawati bil mutaakhirati qabla fi'lil fardi. Begitu pula bagi sholat rawatib al mutaakhirah. Nopo niki maksudnya? Sholat rawatib yang ba'diyah. Apa saja yang ba'diyah? Setelah duhur 4 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, setelah asar, setelah subuh mboten enten. Nggih. Nah, itu. Bagaimana itu bagi orang yang melaksanakan salat sunnah ba'diyah
maka dia ya harus melaksanakan sholat fardu dulu. Tidak boleh langsung melaksanakan langsung sholat ba'diyah, tidak boleh. Maka ketika ada kasus jamaah umpama, enten imam makmum jamaah kali imam, terus kemudian jamaah tersebut setelah jamaah imami sanjang, kang sepuntene sholat kula mau batal, kula wau beton najis nih, tengkelambin kula enten najis, ataupun umpamanya kula batal karena mungkin kurang disengaja atau bagaimana kasusnya, pokoknya batal gitu. Pokoknya setelah itu dia tahu batal imam tersebut, terus sanjang termakmumi kula batal, itu dia tidak boleh dia dulu, maka dia harus mengulang dulu fardunya, terus kemudian sholat ba'diyah. Itu persyaratannya seperti itu. Nah, ini juga bagi kasus berikutnya adalah dalam sholat Jum'ah. Kasuistik sholat Jum'ah itu bagaimana? Karena di situ ada dua kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajibannya yakni pada waktu khutbah itu wajib, sholat Jumatnya wajib. Sedangkan di sini diterangkan bahwa 1 kali wudhu bagi orang biasa dan istihadah, dan bagi tayamum tersebut. Bagaimana itu? Dua kewajiban karena itu. Nah, di sini diterangkan bahwa walazima wudu'ani au tayamumani ala khotibin daimil hadasi. 2 kali wudhu. Umpamanya kebetulan kang khotib niku pas orangnya keleper rusak, umpamanya nih. Itu bagaimana? Wudhu 2 kali. Yes, izin keren kalau jamaah, keren izin sekedap wudhu. Jadi 1 untuk khutbah, 1 untuk sholat Jumatnya. Wudhunya 2 kali. Nah, ini keterangannya kan ini. Ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma li sholatil jum'ati. Seperti itu. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Nah, ini bagi orang-orang yang normal hanya 1 kali saja buat nusa. Bagi umpamanya kita masih normal, bagi yang perempuan nggih buat istihadah 1 kali saja. 1 kali saja nggih salatnya napa namine ketika melaksanakan khutbah niku, yang khotib niku khutbahnya niku ya 2 kali kewajiban, sama dengan sholat Jumatnya ya 1 kali wudhu saja cukup sudah. Wa yajibu alaihi alwudu'u likulli fardin katayamumi. Ini yang dimaksud tadi adalah wajib wudhu bagi saben-saben fardu. Perhatikan bahwa ini adalah wudhu, dan wudhunya itu untuk melaksanakan fardu. Tetapi untuk melaksanakan sunnah ya 1 kali saja. Setelah melaksanakan sholat ba'diyah umpamanya jenengan langsung baca Al-Quran, ya sudah, mau baca Al-Quran tidak usah wudhu lagi. Ataupun pas tayamum tidak usah tayamum lagi. Jadi ini adalah 2 kewajiban yang tidak boleh itu, khusus untuk 1 kewajiban. Wakada ghuslul farji wa ibdalul qutnati allati bifamihi wal isobati. Lah, kemudian itu syarat-syarat yang pertama adalah masuknya waktu, ataupun kalau tidak masuknya waktu, menyangka itu adalah waktunya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah mengganti pampers. Nggih. Nggih. Kapas iku diganti, wong kang klep rusak iku diganti. Niku. Aduh sing diganti buat ngengeng tidak bisa. Allati bifamihi wal isobati. Perbani juga seperti itu.
Walaupun wa ilam tazul an maudhi'iha, walaupun tidak geser, perban ini buat geser, umpamanya di anggota tangan tidak geser, masih normal, itu tidak geser. Nah, ini habis ini disimpulkan dulu syarat-syaratnya, ini diterangkan sesuai dengan ibarah kering. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bisolati, harus langsung, harus langsung. Mari wudu niku mboten kok kenging langsung omong-omongan keren, cangkruan keren bagi orang besar dan istihadah niki. Mari wudu langsung, aja bisa keren. Jenenge salat niku ndak boleh. Syarat-syaratnya seperti ini. Syarat-syaratnya seperti ini. Ada pengecualian untuk yang tidak langsung dengan uzur syar'i. Apa itu uzurnya? Falau akhara limaslahatiha kantidori jama'atin au jum'atin wa in ukhirat an awal